Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abah Safwan dimanapun berada. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Nggak berani kuat-kuat karena tempatnya ini banyak orang. Takut nanti yang dari luar pada ngumpul di sini. Hari ini adalah spesial bagi saya. Saya bisa menjumpai sahabat saya yang sedikit agak susah untuk dijumpain karena kesibukan beliau luar biasa. Ya, di sebelah kiri saya ada Bung Fahri yang pakai baju merah ini. Katanya sekjen saya ya, namanya sekjen saya, katanya sering dipanggil orang Pak JM, General Manager mungkin ya. Dalam hal ini kami ingin coba membahas sedikit ya tentang Pi Network ya, dalam arti kata sudut pandang Bung Fahri terhadap Pi Network dan CoinPi ini ya, supaya kita dapat perbedaan. Apabila ada orang yang membayangkan Pi Network adalah seperti ini, CoinPi ada seperti ini, apa kata Bung Fahri? Mari kita tanya. Gimana Bung Fahri, sehat? Alhamdulillah. Sehat, ini minta waktu Bung Fahri. Saya tahu kesibukan Bung Fahri kan luar biasa. Tapi saya minta waktunya, ingin memberikan gambaran kepada teman-teman menurut pandangan Bung Fahri sendiri. Seperti apa Pi Network ini? Ya, terima kasih, Bah. Hari ini saya diajak untuk ngobrol-ngobrol santai. Gitu ya. Tapi kopinya belum datang ya? Nah, kopi gak apa-apa ya? Sambil kopi, Oke. udah ada timpan, ya khasnya Sumatera lah. Iya. Jadi saya secara keanggotaan ikut di Pi Network ini kan juga baru. Belum terlalu lama, tapi saya juga belajar. Dengar-dengarnya udah lama ya? Dengar-dengarnya sudah lama. Ikutnya baru? Cari sumbernya waktu itu nggak ketemu. Nah, jadi saya sudah lama mendengar. Cuman baru di akhir-akhir tahun kemarin saya ikut bergabung di Pi Network. Pada saat diajak bergabung juga mungkin ini ada nanti kita bicara ke belakang. Iya. Mungkin tipikalnya sama. Oke. Cara bagaimana leader atau member yang sudah senior mengajak calon-calon pionir baru. Nah, ini yang menyebabkan kita di blunder. Kenapa? Ya blundernya ya seperti saya kan, misalnya diajak, Pak ini Pak, ayo ikut nih, bagus nih bisnisnya, kripto, bla 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 bla. Ini akan cair Pak Desember. Itu iya. Yang merekrut pertama itu mengatakan Desember akan cair. Pak. Kita hitung waktu kan, wah ini kalau sudah dekat ya. Cuman 2 bulan ini kira-kira dapat berapa ya? Kan? Berapa koin ya, betul. Karena targetnya adalah koin. Targetnya koin itu selesai di bulan Desember. Nah. Bunyinya lagi ada lagi hadiah Natal. Ya, langsung open minded langsung kan, itu bisa langsung cair. Berapa angkanya? Sekian. Luar biasa. Oh, kita semangat kan? Kita kerja sampai pensiun nggak bisa mengumpulkan uang segitu. Ini satu koin bisa dapat segitu. Lebih dari segitu. Luar yang uang nggak pernah kita pegang. Betul. Itulah mungkin yang akibatnya kalau kita lihat dari teman-teman Pi Network sekarang itu pionir, ya hampir rata-rata seperti itu. Cara pandangnya. Nah, ini yang mungkin menyebabkan kita juga bolak-balik mendapat pertanyaan kan yang sering Abah sampaikan setiap pagi, berapa kali itu dalam beberapa terbitan tampilan di YouTube itu menyampaikan open minded begini, dari informasi begini, karena itu kan adalah distorsi yang sebenarnya tidak perlu juga terlalu diingat-ingatkan gitu kan, sehingga ini akan menyebabkan yang muncul. Nah, kalau sudah stigma akhirnya kan menjadi suatu harapan. Betul. Kalau sudah harapan nggak terwujud harapan, munculnya adalah kekecewaan, stres. Kenapa? Orang sudah dijanjikan tanggal 26 atau akhir tahun, berarti saya sudah punya bayangan mau beli ini, mau beli itu, betul. Macam. Sudah inden lagi. Iya. Inden lumayan. Jadi ada kejadian ya, dilaporkan kepada saya, Bah, teman saya stres berat. Kenapa? Begitu dia tahu tanggal 25 akan open minded ya, dia langsung kredit mobil. Ternyata tanggal 25 tidak jadi open minded. Stres memikirkan setoran bulanan. Akhirnya mobilnya dijual lagi. Nah, inilah yang terjadi. Karena tidak semua kita itu memahami apa sebenarnya Pi Network itu.
white paper kita nggak bisa baca. Karena bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris. Orang Sudah terjemahkannya. Gitu, kebiasaan kita juga malas baca. Malas baca. Biasanya disulangin. Betul. Apalagi menerjemahkannya. Terjemahkan gampang. Betul. Menerjemahkan walaupun kacau gitu. Iya. Pakai translate. Iya. Tapi kan itu bisa dimanfaatkan. Banyak orang nggak ngerti. Yang tadi malas baca gitu. Itu kebanyakan kita ini kan kalau di level strata sosial itu kan ada middle up, middle low. Iya. Kalau middle up mungkin kita sudah bicarakan yang kemarin, ya itu ya rejectionnya lebih besar. Betul, Karena betul. mereka mungkin mempelajari, kemudian tingkat kepercayaannya sampai sejauh mana tanpa dipahami betul, mungkin perlu waktu seperti kemarin Pak yang di pusat. Ya, perlu Pak waktu 3 Ahmad bulan. Mustafa. Ya, Pak Ahmad Mustafa. Perlu waktu 3 bulan untuk memahami apa sebenarnya P-network itu kan. Betul. Nah, tapi kalau yang middle low, mereka terima. Karena tadi Jumlahnya jumlahnya begitu luar biasa. Kita melihat proses. Ada fase 1, ada fase 2, ada fase 3. Nah, setiap fase ini dipahami. Kalau orang dibaca, pasti dia akan memaklumi. Betul. Kenapa ini nggak bisa terjadi dalam waktu dekat? Betul. Kenapa yang seolah-olah yang diperjanjikan open minded di akhir tahun itu nggak terjadi? Yang itu harus kita dengan cara seperti apa ya? Teman-teman itu harus juga bisa jangan menyia-nyiakan kesempatan. Yeah. Kesempatan itu datangnya seumur hidup, sekali dalam seumur hidup. Sekali dalam Kalau seumur hidup. memang ini mungkin membawa harapan, kenapa nggak kita teruskan? Iya. Tapi jangan terlalu ngoyo juga, ya kan? Jangan terlalu wah nanti ini enggak, jalan aja seperti air mengalir. Ikutin saja. Ikutin saja. Yang kerja. Tidak terlalu berharap. Ya, pengacara selama ini ya tetap jadi pengacara. Betul. Maksudnya pengangguran banyak acara gitu. Maka kami debat sama ini Pak Jem ya. Pak Fahri katanya pengacara. Mungkin juga lah Pak, aku tak tahu. Ternyata pengangguran yang banyak acara. Ya. Sana sini warawiri kan. Iya. Siun apa lagi? Betul. Tapi perlu juga saya ingatkan kembali yang disampaikan Bung Fahri tadi ya, bahwasannya ada fase 1, fase 2, fase 3. Sebenarnya ada kata kunci. Kata kuncinya yang namanya core team sama Nicholas tidak pernah mengatakan kapan waktunya open minded. Berapa harga konsensusnya. Mereka nggak pernah berbicara. Tetapi orang di luar Pi Network ini yang paling banyak bicara. Salah satu mungkin menyemangati teman-teman. Yang kedua ya mungkin ada kompor Ya, Rinai. Jopeng juga sendiri kan kemarin coba timur. Kenapa yang anda pikirkan selalu open minded? Iya. Dalam enclosed minded ini, itulah kesempatan kita untuk melakukan sesuatu hal. Betul. Bagaimana manfaat daripada keberadaan PI Network ini di tengah Betul. Situasi ekonomi saat ini. situasi dan kondisi yang saat ini. Itu kan sudah bolak-balik juga di si Jenderal yang sampaikan. Nah, tapi cuman kan kita ya mungkin karena orang banyak pekerjaan di luar itu masih banyak, jadi punya waktu sedikit untuk mencari narasumber, mencari informasi. Ya mungkin ini tugasnya kita lah. Kita semua lah, selaku pioner bertanggung jawab terhadap perkembangan adanya ini. KPIG kan gitu. Betul. Nah, Tapi KPIG kita ini juga tidak boleh membatasi diri bahwa dia hanya urusin koperasi dulu. Betul. Karena pemahamannya harus sampai dulu. Betul. Sampai ke para pioner itu sendiri. Tapi hari ini mungkin kita belum membahas KPIG. Saya lebih fokus kita tetap di jalurnya dulu ya. Tadi katanya fase 1, fase 2, fase 3. Di dalam setiap fase ini kan ada hal-hal yang harus kita lakukan. Yang pertama membangun ekologi, yang kedua membangun utility, yang ketiga membangun ekosistem. Jadi saya tanya Bung Fahri, ini mohon maaf ini ya, bukan untuk mengerjain atau apa-apa, tidak. Ingin membuktikan kepada teman, apakah kita sudah membangun Pi Network ini atau belum? Apa yang sudah kita lakukan terhadap Pi Network ini agar Pi Network itu berhasil ke depannya? Pertanyaan saya mau tanya ini. Bung Fahri, istrinya tahu nggak Bung Fahri main ini? Koin tahu. Istri saya ikut, anak saya semua ikut. Berarti udah bagus. Pertanyaan yang kedua, apakah tetangga sudah tahu? Tetangga belum. Macam mana kita membangun ini? Tetangga belum. Ekologi utility ini gimana kita membangun? Karena itu tadi,
Kenapa tetangga belum? Nanti aja lah Pak. Besok-besok aja gitu kan. Karena kita nggak punya kesempatan untuk bisa menjelaskan. Oke. Jika kita bisa berkomunikasi dan tetangga kita, teman kita, sahabat kita, saudara kita terpengaruh untuk ikut ke Pi Network ini, disitulah kita membangun ekologi tadi, meningkatkan utility tadi. Kalau ini sudah merata, orang sudah tahu kegunaannya, tahu manfaatnya, apa faedahnya, mungkin orang akan ikut. Jika ini sudah mulai terbangun, saya yakin dan percaya tak lama lagi langsung open minded. Karena apa yang diharapkan dalam sistem sudah terbangun. Tetapi kalau kita cuma duduk manis diam-diam, ada yang tiap hari dia baca WA, dia dengerin cerita orang segala macam, tak pernah komen, dia hanya menunggu open minded saja. Dia tidak berusaha masuk ke dalam sistem, dalam arti kata membentuk komunitas segala macam, buat acara barter dan lain sebagainya. Semakin banyak orang melakukan barter dengan harga konsensus, maka terbentuklah harga itu. Tapi kalau semuanya menjadi penonton, hanya melihat saja, saya yakin dan percaya pemain CoinPi Pi Network di Indonesia cukup banyak, tapi tak berperan. Nah, bagaimana kita meningkatkan, mengajak teman-teman untuk berperan? Salah satunya saya mengunjungi Bung Fahri, ya ini untuk memunculkan, menggalakkan, ya biar teman-teman tahu kita silaturahminya bagus dan lain sebagainya. Apa yang mau kita harapkan ke depan? Silaturahmi, kemudian berpikir untuk membuat sebuah kegiatan. Kalau kita sudah masuk KPIG, banyak hal yang bisa kita lakukan. Banyak orang, jadi banyak pula saya bercerita ini ya. Tapi tak apa-apa lah bercerita sedikit ya. Kita kan sharing-sharing. Iya. Sekarang begini, dari awal sebelum adanya KPIG ini, saya melihat perkembangan Pi Network, saya bilang, ya Allah subhanallah, ini luar biasa. Kenapa? Tidak gampang mengumpulkan orang ratusan ribu sampai jutaan. Ini sekarang orang sudah kumpul, sudah merinding saya ini. Orang sudah berkumpul, sudah bergabung. Masa kita nggak bisa memanfaatkan orang yang banyak ini? Saya ceritakan, ada potensi ada. Maaf cakap, apapun yang kita jual laku. Asal ada logonya Pi Network. Ditangkap sama Pak Jumali. Ini peluang. Dicetak baju sama Pak Jumali. Datang ke saya. Bah, aku banyak kali cetak baju, tak laku bajuku, bah. Kita olah dengan manajemen khusus dengan Pak Jumali. Bah, aku kekurangan modal, bah, banyak kali yang beli modal tak ada. Sudah ke situ arahnya. Berarti peluangan bisnis itu sudah disiapkan di Pi Network, tapi tergantung kita memanfaatkannya apa enggak. Cetak topi dijual laku. Kemudian cetak baju kaos dijual laku. Ada lagi orang membuat gantungan kunci dijual, asal ada Pi Network dibeli orang. Jadi pasar sudah terbuka, ekonomi sudah terbangun, tergantung kita berpikir cerdas apa tidak gitu. Nah, inilah yang saya harapkan. Maunya teman-teman Pi Network berpikir, ini peluang bisnis, pasarnya sudah ada. Mana pasarnya? Komunitas Pi Network. Kenapa nggak dibangun ini? Itulah yang harus kita lakukan. Itu yang harus kita lakukan. Bagaimana teman-teman pionir ini kita gerakkan dengan potensi mereka masing-masing. Betul. Kemudian ini bisa menjadi suatu satu gerakan massal. Betul. Yang bersifat masif gitu kan, sehingga masyarakat sekitarnya belum mengerti ya apa namanya Pi Network atau Pi Network itu bisa melihat apa sih itu ada kegiatan kok rame-rame orang kumpul, kok ada logo itu, kok ada lambang itu, bisa ada pakai HP itu, dikasih beras, dikasih minyak goreng. Nggak usah kita bicara yang besar-besar. Betul. Nggak usah kita mau bicara properti. Nggak usah kita bicara mobil atau sepeda motor. Sembako kebutuhan sehari-hari. Betul. Lakukan secara berkala seperti. Kalau Sumut sudah kemarin ya, yang sabun mandi, udah alat-alat kesehatan udah kita lakukan. Ada juga teman-teman yang punya modal itu mas-mas Antam dibikin barter sama mereka. Secara tidak langsung ini membangkitkan pertumbuhan ekonomi. Bagi pemilik modal tadi dia mengatakan, biarlah aku rugi sedikit mengapakan emas ini, tapi kami bisa kumpul rame-rame, aku makin dikenal orang. Disitulah kita berbicara yang tidak hanya Pi Network, tapi bicara bisnis. Aku kerja di sini, produk aku ini ya, kalau kalian memang ada yang mau beli, monggo. Saat ini kan belum ada harga konsensus, belum diluncurkan ya pakai rupiah lah bayarnya. Kalau sudah nanti open minded, mungkin bisa pakai CoinPi. Nah, inilah yang saya mengajak teman-teman berpikir, Pi Network ini adalah komunitas dunia yang luar biasa. Ayo mari sama-sama kita bangun. Bagaimana caranya? Berbisnis seperti Pak Jumali. Pak Jumali bukan cetak baju kaos, jaket pun bisa sama beliau.
sampai ke Kalimantan dia nyata. Kenapa? Pak Jumali ini memanfaatkan yang adanya komunitas Pi Network. Kenapa orang-orang lain tidak memanfaatkan ini? Kita bersilaturahmi, kita kumpul, disitulah mungkin ada rezeki kita. Ya. Dan kebanyakan pionir-pionir ini kan juga punya, mungkin ada yang punya usaha. Betul. Ya kan? Ada punya warung, betul, punya pertanian, hasil buminya, gitu kan. Nah, kalau itu dikonsumsi saja misalnya oleh pionir yang ada, kan sudah cukup lumayan. Inilah ya, kembali lagi berpikir cerdas ya. Ini yang dapat kami sampaikan. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.